Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pernah nggak ketika sakit dan pergi beli obat, bukannya sembuh malah tambah sakit? Atau malah gatal-gatal karena alergi? Yuk kenali jenis-jenis obat. Sebelum mengetahui jenis-jenis obat, kita harus mengetahui informasi yang ada di kemasan dan brosur obat. Untuk membeli obat, jangan lupa membaca keterangan seperti cara pakai, expired date, dosis, cara minum yang ada di kemasan obat, karena obat juga bisa memiliki efek samping. Yang pertama ada indikasi. Indikasi biasanya terdapat di kemasan belakang obat yang berisi tentang kegunaan obat atau alasan penggunaan obat. Kontraindikasi merupakan kebalikan dari indikasi yang berisi alasan untuk tidak menggunakan obat. Yang ketiga, perhatikan juga efek samping. Efek samping merupakan dampak merugikan yang tidak diinginkan. Yang keempat, dosis. Dosis merupakan aturan minum atau pemakaian obat, jadi harus dipatuhi ya. Selanjutnya ada expired date. Expired date yang biasa kita kenal dengan tanggal kadaluarsa. Jadi jangan lupa untuk selalu mengecek tanggal kadaluarsa ya sebelum menggunakan obat. Lalu ada nomor registrasi. Nomor registrasi menunjukkan apakah obat tersebut telah lolos uji izin edar dari BPOM dan kita bisa mengeceknya di sini. Selanjutnya kita harus mengecek juga cara penyimpanan. Kita harus mengetahui cara penyimpanan obat yang tepat agar obat bisa digunakan dan tetap berkhasiat. Selanjutnya, di kemasan obat, kita juga bisa mengetahui golongan obat yang kita konsumsi. Sebelum mengetahui golongan obat yang lebih spesifik, tahu nggak? Ternyata, obat itu secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu obat sintetik dan obat tradisional. Nah, semuanya itu memiliki perbedaan yang mendasar. Untuk obat sintetik sendiri, terdiri dari obat bebas terbatas, obat keras, obat psikotropika, dan obat narkotika. Kira-kira apa ya perbedaannya? Yuk simak penjelasannya. Yang pertama ada obat bebas. Obat bebas ialah obat yang bisa didapatkan tanpa resep dokter dan dijual bebas di pasaran. Yang kedua ada obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas ialah obat yang bisa kita dapat tanpa resep dokter dan dijual bebas di pasaran. Namun, untuk penggunaan obat ini ada yang harus kita patuhi. Selanjutnya ada obat keras dan obat psikotropika. Jadi, obat keras dan obat psikotropika adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotik dengan resep dokter. Nah, bagaimana? Sudah jelaskan mengenai golongan-golongan obat sintetik? Selanjutnya, yuk kita lanjut ke obat tradisional. Apa sih yang terlintas ketika mendengar obat tradisional? Pasti kalian akan mengira obat tradisional hanya jamu. Sebenarnya obat tradisional sendiri terdiri dari berbagai macam jenis, yaitu ada jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Jamu ialah obat yang khasiatnya masih berdasarkan kepercayaan masyarakat. Jadi, jamu ini ada dari zaman nenek moyang kita loh. Selanjutnya, obat herbal terstandar. Obat herbal terstandar atau OHT ialah jamu yang dibuktikan secara ilmiah dan praklinis atau uji coba pada hewan. Lalu ada fitofarmaka. Fitofarmaka ialah jamu yang telah dibuktikan secara praklinis maupun klinis atau uji coba pada hewan dan manusia. Nah, sudah mulai pusing? Sabar dulu. Setelah ini ada satu lagi hal penting yang harus kita ketahui, yaitu BKO, bahan kimia obat. Bahan kimia obat atau BKO merupakan bahan kimia yang ditambahkan ke dalam obat tradisional yang dapat merugikan kesehatan dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 bahwa bahan tersebut tidak diperbolehkan. Kenapa sih penggunaan BKO dilarang? Hal tersebut dikarenakan dapat menimbulkan efek samping dari yang sedang hingga berat, seperti gangguan pencernaan, osteoporosis, insomnia, dan gangguan hati, serta ginjal. Berikut cara untuk mengetahui obat tradisional yang mengandung BKO. Yang pertama, mengklaim dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Yang kedua, memiliki efek yang sangat cepat, atau biasa disebut chest pleng.
Sekarang sudah paham kan tentang jenis-jenis obat dan hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan sebelum mengkonsumsi obat. Semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.